Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi memastikan pemerintah belum merestui PT Kereta Komuter Indonesia atau PT KCI, impor kereta rel listrik atau KRL. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Septian Haryoseto mengatakan, dari hasil review Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memberikan beberapa pertimbangan kepada pemerintah terkait impor KRL bekas, di mana ada 4 hal yang menjadi kesimpulan. Pertama, baik Kementerian Perhubungan maupun Kementerian Perdagangan setuju rencana impor KRL baru ini tidak mendukung industri perkeretaapian nasional. Selanjutnya, soal estimasi biaya pengadaan dari Japan Railway, di mana terkait biaya kewajaran handling dan transportasi dari Jepang ke Indonesia yang dilakukan KCI tidak dapat diyakini wajar karena pengangkutan harus menggunakan kapal kargo. Lalu kriteria barang modal bukan baru yang tidak memenuhi kriteria untuk dilakukan importasi ketika dalam negeri belum bisa memproduksinya. Dari hasil review BPKP itu, Kemenko Kemaritiman dan Investasi meminta PT KCI melakukan peninjauan kembali atas operasi dan sarana yang ada saat ini. Dia juga meminta adanya retrofit atas sarana yang ada dan akan pensiun. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN pada 2024 didesain berkisar 2,16 hingga 2,64% terhadap produk domestik bruto (PDB). Defisit ini semakin menurun dari defisit yang ditetapkan untuk tahun anggaran 2023 di angka 2,84% terhadap PDB. Dengan besaran defisit itu, maka secara nilai totalnya pada 2024 akan berada pada rentang 496,6 hingga 610,9 triliun rupiah. Pendapatan negara diproyeksikan 2.719,1 sampai dengan 2.865,3 triliun rupiah. Sedangkan belanja negara 3.215,7 hingga 3.476,2 triliun rupiah. Adapun dari sisi defisit keseimbangan primer dipastikan akan terus mendekati nol supaya kesehatan APBN betul-betul bisa dijaga. Defisit keseimbangan primer pada tahun depan di sekitar 0,003 sampai dengan minus 0,43%. Artinya, tidak ada lagi penarikan utang untuk membayar bunga utang, alias gali lubang tutup lubang. Dengan besaran defisit itu, Sri Mulyani memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bisa dicapai di kisaran 5,3 hingga 5,7%, dengan inflasi di kisaran 1,5 hingga 3,5% dan nilai tukar rupiah di kisaran 14.800 hingga 15.400 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pembubaran badan usaha milik negara alias BUMN oleh Presiden Joko Widodo terus berlanjut. Kali ini giliran PT Kertas Kraft Aceh Persero dan PT Industri Gelas Persero. Adapun PT Kertas Kraft Aceh pernah menjadi tempat kerja Jokowi selama 2 tahun. Jokowi bekerja di sana tak lama setelah ia lulus dari Universitas Gadjah Mada. Di perusahaan ini, Jokowi ditempatkan di area hutan Pinus Merkusi, Aceh Tengah. Pembubaran itu tertuang dalam peraturan pemerintah yang diteken Jokowi pada tanggal 3 April 2023. Dalam PP nomor 17 tahun 2023, penyelesaian pembubaran PT Kertas Kraft Aceh termasuk likuidasi dilaksanakan paling lambat 5 tahun, terhitung sejak tanggal pengundangan PP tersebut. Nantinya, semua kekayaan sisa hasil likuidasi PT Kertas Kraft Aceh disetorkan ke kas negara. Adapun kebijakan yang sama juga ditujukan bagi PT Industri Gelas sesuai PP nomor 18 tahun 2023. Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya menyatakan ada 7 BUMN yang tidak beroperasi dan berujung pada penutupan,
Selain PT Industri Gelas dan PT Kertas Kraft Aceh, ada Merpati Nusantara, Industri Sandan, Istaka Karya, hingga pembiayaan Armada Niaga Nasional. Menteri PPN sekaligus Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mencium kebohongan pemerintah daerah dalam menghitung data stunting. Karena itu, data penanganan stunting diminta agar berfokus pada angka. Ia menyebut prevalensi stunting saat ini masih tinggi, mencapai 21,6%. Pemerintah masih perlu kerja keras untuk menurunkannya sesuai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2020 hingga 2024, di mana prevalensi stunting turun 3,8% per tahun. Suharso pun menyebut cara menghitung stunting oleh Pemda di sejumlah daerah terjadi kesalahan. Oleh karenanya perlu ada sejumlah hal yang perlu diluruskan. Penanganan stunting memang menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. Namun Suharso hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani kerap dibuat keheranan dengan tingkah Pemda soal penanganan stunting. Misalnya, sub kegiatan stunting di pemerintah daerah bisa menembus 283 dengan total anggaran 77 triliun rupiah. Namun anggaran yang benar-benar terpakai untuk makan bayi masih mini, hanya setengahnya atau 34 triliun rupiah. Negara-negara aliansi BRICS yakni Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan sedang dalam proses menciptakan alat pembayaran baru. Proses ini dibuat berdasarkan strategi pengurangan total mata uang dolar atau euro. Anggota Parlemen Rusia Alexander Babakov menyatakan ada laporan yang mengindikasikan pembuatan mata uang baru akan diamankan dengan emas dan komoditas lain, termasuk elemen tanah jarang. Babakov menambahkan bakal ada pembahasan lebih mendalam di KTT BRICS Agustus 2023. Sebenarnya keinginan menggunakan mata uang lain di BRICS sudah tercetus sejak 2009. Dalam pertemuan pada Juni 2009, pemimpin negara anggota ingin menambah pengaruh di ekonomi dunia. Namun implementasi mata uang BRICS belum terrealisasi hingga kini. Tetapi sanksi barat yang diberikan ke Rusia membuat Moskow mencetuskan usulan ini di 2023.